pagi anak-anak. Hari ini kita kembali beribadah. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Belajar apa ngelamun? Kantok, ngagetin aja. Aku udah selesai nih belajarnya. Ya, belajar sih belajar, tapi jangan ngelamun. Aku udah Beresin dulu beres. tuh, nanti nggak beres-beres. Udah beres nih, Santo udah beres. Aku udah beres semua tugasnya. Nah, kalau udah beres ya, beresin. Kamu bawel. Aku nih bukannya ngelamun, Santo. Tapi aku pengen banget lagi ngebayangin enaknya kalau jadi ratu. Oh, jadi ratu. Iya, kalau jadi ratu itu bajunya bagus-bagus. Dan kalau jadi ratu duitnya banyak. Aku bisa jajan banyak macam-macam. Hah? Banyak pelayan ya? Iyalah, pelayannya banyak. Jadi aku gak disuruh-suruh lulus sama mama aku. Coba dengerin dulu deh cerita Oma. Apa yang dialamin sama Ratu Esther. Nanti baru kita dapat mengerti. Oke. Anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan melihat lebih dahulu evaluasinya. Evaluasinya pertama, apa yang dilakukan Mordekai setelah mengetahui rencana pembinasaan. Yang kedua, siapakah nama sida-sida yang melayani Esther. Yang ketiga, apa yang disarankan Esther kepada Mordekai dan seluruh bangsa Israel. Nah, anak-anak dijawab ya nanti ya. Mari kita akan menghafal firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Mudah ya, sekali lagi. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Artinya kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau percaya, pasti Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak dan waktunya. Nah, anak-anak, cerita minggu yang lalu masih ingat ketika Haman menceritakan kepada raja ingin membinasakan sebuah bangsa yang tidak mau mengikuti aturan, tidak mengikuti undang-undang di negara itu, punya aturan sendiri. Itu adalah bangsa Yahudi dan dia benci sekali. Ketika dia menyampaikan kepada raja, raja malah melepas cincin dan memberikan kepadanya cincin stempel. Dan segeralah dia membuat pengumuman, membuat banyak sekali pengumuman dan disebarkan ke daerah-daerah dengan mengatakan bahwa nanti pada bulan Adar, bulan yang ke-12 akan dibinasakan seluruh bangsa Israel, bangsa Yahudi. Ya, nah anak-anak, apa reaksi bangsa Yahudi ketika mendengar peraturan itu, pengumuman itu, dan mereka tahu ada stempel raja, padahal yang buat siapa? Haman. Nah anak-anak, semua orang Yahudi bersedih, mereka berdoa, mereka memohon belas kasihan dari Tuhan, mereka menangis karena mereka pada bulan yang ke-12 mereka akan dibinasakan. Mereka semua berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Mordekai anak-anak? Bapak Mordekai juga seperti itu, sedih dan mencabik-cabik bajunya. Lalu dia mulai berjalan di tengah-tengah kota
sambil menyanyi lagu yang sedih, memohon belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami nggak tahu apa yang harus kami perbuat. Dia terus menyanyi dengan nada yang sedih. Anak-anak sampai ke depan gerbang istana. Nah, anak-anak, karena sampai di depan gerbang istana dengan baju yang compang-camping seperti itu, maka segeralah sida-sida pesuruh dari Ester yang namanya Hatta memberikan kabar. Ratu Ester, ada kabar. Ada kabar apa? Itu Bapak Mordekai, bajunya compang-camping dan dia nyanyi dengan lagu yang sedih. Teriak-teriak nyanyi lagu sedih di sana. Hah? Kalau bajunya compang-camping seperti itu, dia mana boleh masuk istana? Nggak boleh kerja juga. Iya, itu dia tuh. Cepat antarkan kepadanya baju supaya dia mengganti baju yang compang-camping itu. Nah, maka disuruhlah pelayan untuk membawa jubah untuk Bapak Mordekai. Nah, sampai di depan gerbang dan diberikan kepada Bapak Mordekai. Bapak Mordekai kata, tidak, aku tidak mau pakai baju itu. Kembalikan lagi kepada Ratu Ester. Aku tidak mau. Tapi ini pemberian Ratu Ester, Tuhan. Tidak, kembalikan. Anak-anak, bajunya ditolak. Lalu Ester ketika mendengar bahwa bajunya ditolak, lah, ada apa ya? Coba Hatta, kamu tanya deh, ada apa yang sebenarnya terjadi? Kok sampai Mordekai berlaku seperti itu? Nah, anak-anak, ketika Hatta keluar dari gerbang istana dan bertanya Bapak Mordekai, sebetulnya ada kabar apa? Ratu Ester pengen tahu. Nih, Hatta, aku unjukin ya. Ini surat pengumuman disetempel oleh raja. Pengumumannya adalah orang Yahudi akan dibinasakan di bulan Adar. Hah? Bulan Adar? Sekarang bulan pertama, bulan Nisan. Hah? 11 bulan. Ya itu, bilang nih sama Ester ya. Lalu, tahu nggak? Haman itu sudah berjanji memberikan 10.000 perak kepada raja untuk membiayai pembinasaan ini. Lalu jangan lupa pesan kepada Ester, suruh dia menghadap raja, meminta belas kasihan dari raja supaya kami ini bangsa Yahudi tidak dibinasakan. Itu saja, sampaikan kepada Ester. Nah, anak-anak, maka Hatta segera datang kepada Ratu Ester. Ratu Ester, nih ada beberapa yang disampaikan oleh Mordekai. Apa itu? Nih, satu, ada surat selebaran yang dibuat mengumumkan bahwa orang Yahudi akan dibinasakan di bulan Adar. Oh, ada stempelnya raja. Aduh, siapa yang buat? Nggak tahu deh nih. Tapi raja sih nggak mungkin. Harus apa lagi? Nah, ini Haman memberikan 10.000 perak untuk membiayai pembinasaan. Oh, ya. Kalau gitu aku tahu. Ini pengumuman pasti dari Haman nih. Karena dia yang mau membiayai. Ya, terus apa lagi? Ini Tuan Ratu suruh menghadap raja, meminta belas kasihan dari raja. Menghadap raja. Aduh, Hatta, kamu kembali kepada Mordekai. Bilang ya, kalau selama 30 hari ini raja nggak datang-datang ke istanaku. Bagaimana aku bisa bicara kepada raja? Orang-orang lain kalau tidak diundang oleh raja, mereka nyelonong datang kepada raja, bisa dibunuh. Kecuali raja mengulurkan tongkatnya. Jadi aku nggak berani menghadap raja. Aduh, mana udah 30 hari nggak datang nih raja. Nah, coba kamu bilangin lagi deh sama Mordekai apa jalan keluarnya. Nah, anak-anak, akhirnya Hatta keluar lagi dan berkata kepada Mordekai, Bapak Mordekai, ternyata ratu nggak bisa menghadap raja karena sudah 30 hari raja tidak datang ke istananya ratu. Oke, sini,
Aku tulis ya. Aku bikin surat saja kepada Esther. Langsung Mordekai menulis surat dan katakan kepada Hatta, Hatta, sampaikan surat ini kepada Esther. Ya Tuhan. Nah, maka surat itu disampaikan kepada Ratu Esther. Ini Ratu Esther suratnya, silahkan bacakan. Ya, anak-anak, langsung dibacakan oleh Hatta. Mordekai berkata begini, hai Esther, jangan kira kamu akan aman sendiri karena kamu di dalam istana. Ini pembinasaan untuk semua orang Yahudi. Kamu bisa untuk tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Tetapi akan datang penyelamat yang lain, yaitu penyelamat dari Allah untuk menyelamatkan kita. Ya, sudah. Sekarang begini, kamu beritahu kepada Mordekai ya, Hatta ya, bilang kepada orang-orang Yahudi yang ada di Susan ini, supaya mereka berdoa berpuasa selama 3 hari. Aku juga akan berdoa berpuasa, memohon belas kasihan pada Tuhan. Kita mau serahkan persoalan pembinasaan ini kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang bertindak. Lalu yang kedua, doakan juga saya supaya ketika saya menghadap raja mengulurkan tongkatnya. Sebab kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, saya akan dihukum mati. Ayo coba sampaikan sama kepada Mordekai. Ya Tuan Ratu. Nah, maka pesan Ratu Esther ini segera disampaikan Hatta kepada Mordekai. Mordekai katakan, oh bagus. Kalau begitu saya akan beritakan kepada bangsa Yahudi yang ada di negeri Susan ini, supaya mereka berdoa puasa, menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa supaya raja mau mengulurkan tongkatnya untuk menyambut Esther. Nah, maka Mordekai langsung mengumumkan kepada orang-orang Yahudi, hei dengar orang Yahudi, kita mau dibinasakan, tapi kita punya Tuhan, ya. Maka kita mau serahkan pada Tuhan. Kita berdoa puasa 3 hari bersama dengan Ratu Esther, dan kita berdoa supaya ketika Ratu Esther nanti menghadap raja, Tuhan menolong supaya raja mengulurkan tongkatnya. Ayo semuanya berdoa. Nah, anak-anak, itulah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi bersama dengan Mordekai dan Esther. Jadi Ratu ternyata susah ya. Aku pikir enak-enak hidupnya. Makanya tuh memang tiap orang kan punya masalahnya masing-masing. Seperti kita juga kan, kita juga punya masalah. Pengen sekolah, pengen ketemu teman-teman, pengen ketemu juga sama guru-guru, mem-mem kita itu loh. Gara-gara nggak sekolah, nggak dapat uang jajan juga. Mana disuruh-suruh mama mulu, disuruh nyapu, disuruh kandangin ayam. Capek deh. Ya, kita serahin aja dia ya kepada Tuhan. Seperti itu tuh Ratu Esther tadi kan, Tuhan pasti akan bertindak juga menolong kita, ya kan, Ella dan teman-teman. Nah, jadi mari kita seperti Esther mau menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang bertindak. Apakah tindakan Tuhan? Kita akan mendengar cerita minggu yang akan datang. Tapi paling tidak, apapun persoalan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, pada anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menyerahkan segala persoalan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini evaluasinya dijawab ya. Sampai jumpa.